Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini. Tanggal 3 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja ya. Have faith, trust your faith in this situation. Oke. Jadi ini kalian disuruh untuk cobalah untuk percaya pada keyakinan kalian dengan situasi antara kamu dan dia. Karena aku lihat di sini dia pun percaya jika memang kalian ditakdirkan ya, aku lihat akan ada jalan untuk kalian ya. Jadi saat ini entah apa situasimu, mungkin situasimu dengan dia memang lagi sulit ya karena adanya perbedaan, entah itu perbedaan jarak, perbedaan pendapat ya, atau perbedaan apapun itu yang membuat kalian situasinya kayak masih ragu gitu ya. Aku lihat di sini kamu harus mencoba untuk meyakininya. Karena di sini pun dia meyakini dengan dia mempercayai apa yang dia yakini. Oke, jadi seperti itu ya. Dia percaya dengan keyakinan dia bahwa semua akan baik pada waktunya, semua akan ada jalannya gitu ya. Jadi di sini juga dia butuh support dari kamu ya, butuh keyakinan juga dari kamu. Kalau memang ini kalian ditakdirkan, pasti akan bersama gitu. Oke, kita lihat kartu selanjutnya. You came closer than anyone. Tuh, kata dia, kamu itu lebih tahu, lebih dekat dengan dia dari siapapun ya, dari orang-orang yang pernah mengenal dia, orang-orang yang pernah menjalin hubungan dengan dia. Oke. Dia sebenarnya di sini masih menutup-nutupi ya tentang keuangan dia sama kamu nih. Nampaknya memang keuangan dia ada yang belum baik-baik saja gitu. Dan dia tahu dia telah kehilangan segalanya. Entah apa yang membuat dia sehingganya tuh kehilangan segalanya, termasuk mungkin dari materi ini ya, tentang keuangannya ini, apa yang membuat dia kehilangan itu. Dan dia berpikir bahwa ya kita masih muda dan memang untuk bisa menjalin hubungan yang langgeng di masa muda inilah kita masih diuji gitu ya, diuji dengan materi, diuji dengan perasaan gitu ya. Jadi ya udah jalani aja maksud dia gitu. Karena di sini pun dia masih tertarik sama kamu, masih bergairah sama kamu ya. Three of Cups. Four of Swords.
The world reverse, Eight of Pentacles, Four of Wands, and Eight of Cups. Ya, tuh ini ada rencana dari dia untuk bersatu kembali dengan kamu. Dia pengen kembali lagi dengan kamu, pengen union lagi dengan kamu, ya, pengen menjalin suatu hubungan kembali dengan kamu. Di sini aku lihat bahkan ada perayaan yang ingin dia pamerkan gitu ya ke teman-temannya tentang hubungan kalian ini. Jadi kalau misalkan kalian marahan nih, ya lagi marahan, lagi break kalian, atau ya lagi break terus, atau mungkin kalian udah putus gitu ya, udah nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan. Nah, aku lihat di sini ketika dia kembali lagi dengan kamu, kemudian kamu menerima dia lagi, wah, aku lihat di sini dia bahagia banget, sampai-sampai dia akan memamerkan hubungan dia dengan teman-temannya, hubungan dia dengan kamu ya ke teman-temannya. Jadi dia akan menunjukkan ke teman-temannya bahwa ya kamu ternyata masih bisa loh gitu ya, bukan masih bisa, tapi ternyata kamu pun masih mau loh sama dia gitu ya. Karena aku lihat di sini ya, kenapa dia begitu bahagianya sampai dia mau pamer ke temannya, karena gini, hubungan kamu dengan dia itu benar-benar yang kayak hancur runtuh gitu ya, penuh dengan ketegangan, kayaknya itu wah udah pernah bertengkar yang hebat sehingganya kalian berpisah, kayak udah diambang kehancuran banget, nggak bakalan bisa bersatu lagi. Tapi di sini aku lihat ya, ada Three of Cups, itu ada keinginan kuat sama dia. Bahkan ini bisa terjadi karena nih ya, nanti di sini masih ada Eight of Pentacles, jadi dia akan memperjuangkan kamu. Aku lihat di sini ya. Jadi kenapa kalian berpisah tuh ya, karena ada suatu masalah yang begitu hebat ya, entah ini udah sering terulang ya, sering terjadi di hubungan kalian, atau memang ada sesuatu hal yang fatal sehingganya dia merasa kayak wah, hubungan ini nih benar-benar kayak sulit untuk bisa terjalin kembali kayak gitu. Dan bahkan di sini aku lihat dari pertengkaran kalian, dari masalah yang terjadi di antara kalian yang begitu hebatnya ini ya, dia saking nggak kuatnya untuk bisa mempertahankan hubungan ini, atau tidak bisa mempertahankan, menjelaskan ya, atau menata kembali gitu ya, atau mengambil kembali kepercayaan dari kamu gitu ya. Ya, dia pergi gitu aja gitu ya. Jadi tanpa menyelesaikan masalah. Mengapa dia sampai sulit, dia bilang sulit ini untuk bisa bersatu ya, karena ini dia tidak menyelesaikan masalahnya dengan kamu. Ya, dia pergi begitu aja. Dan aku lihat di sini dia setiap merasa ingin datang lagi ke kamu, tapi kayaknya tuh selalu menemukan jalan buntu ya. Apa yang dia rencanakan kayak kok ini nggak berhasil ya, tidak menemukan jalan gitu ya, pokoknya buntu lah ya untuk ke kamu itu. Entah ini kamu memang menutup diri atau menutup akses ya, entah dari media sosialmu kamu blok, nomor handphone pun kamu blok, seperti itu ya. Jadi nyari jalan untuk ke arah kamu itu kok ya nggak ada yang terbuka, seperti itu. Nah, di sini salah satu cara yang harus dia lakukan adalah mau nggak mau jujur sama kamu dengan keadaan dia, entah itu dari materi, entah itu dari perasaan, entah itu dari keadaan situasi dia sekarang seperti apa, itu dia dijujur.
Nah, ketika dia jujur ini, oke, mungkin kamu akan welcome kembali dengan dia gitu ya. Walaupun di sini dia pun nggak tahu kamu apakah masih mau menerima dia atau bersatu lagi dengan dia. Dia pun nggak tahu, masih diambang gitu ya, masih ngawang, kamu masih mau menerima dia lagi atau enggak. Tapi yang pasti di sini aku lihat, ketika dia jujur dengan keadaannya, ketika dia jujur dengan semua kebohongan apapun ya, masalah kalian yang kemarin itu, ini kamu mulai welcome gitu ya, kamu mulai membuka hati. Tapi bukan berarti kamu langsung menerima dia kembali, enggak, aku lihat seperti itu. Karena di sini pun dia masih merasa sulit, walaupun dia jujur sama kamu, dia pun masih merasa sulit untuk bisa mendapatkan hatimu kembali gitu ya. Aku lihat memang dia sempat menyerah sih ya, orang ini sempat menyerah, kayak apa ya, terlalu berat. Bahkan dia sudah jujur pun kamu itu masih nggak luluh juga gitu sama dia. Jadi kayak sulit banget untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali, untuk mendapatkan kamu kembali itu kayaknya sulit banget gitu. Jadi aku lihat dia sempat menyerah sih di sini. Cuman kalau memang dia niatnya kuat ya, ingin bersama kamu lagi, aku lihat di sini dia akan kembali bangkit sih, kembali bangkit. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan kepercayaanmu kembali? Kalau memang ini masalah ekonomi ya, aku lihat di sini dia akan meningkatkan ekonomi dia dulu ya. Jadi kan ini dia menyembunyikan tentang ekonomi dia ya, keadaan ekonomi dia. Jadi ketika dia udah mendapatkan apa, kesempatan ya untuk kamu terima datang lagi ke kehidupanmu, tapi bukan berarti kamu langsung menaruh hati sama dia, enggak. Maksudnya kamu mempersilahkan dia datang lagi ke kehidupanmu, tapi kan dia melihat kamu belum bisa welcome untuk menerima dia lagi sebagai pasangan gitu ya. Nah, jadi untuk mendapatkan kepercayaan kamu lagi itu, dia merasa dia harus percaya diri dulu. Tapi orang ini memang pola pikirnya itu, dia bakalan bisa percaya diri dia itu akan meningkat jika keadaan keuangan dia itu membaik, ketika dia punya uang banyak. Nah, seperti makanya di sini aku lihat walaupun dia sempat drop ya untuk menghadapi kamu, kayak menyerah gitu ya, tapi aku lihat di sini dia akan berusaha untuk menstabilkan dulu keuangannya agar kepercayaan diri dia timbul makin kuat gitu ya. Nah, gitu. Jadi aku lihat di sini saat ini tuh memang dia lagi fokus banget sama karir dan keuangan. Karena aku lihat di sini ya, dia tidak mau terus-terusan seperti ini. Apa usaha yang dia berikan dalam hubungan ini, dia tidak mau selalu ada hambatan ataupun ada penolakan ataupun kegagalan bahkan ya. Di sini dia tidak mau lagi seperti itu. Nah, jadi dia akan menata masa depan dia untuk bisa bersama kamu. Dengan cara apa? Ya ini, dia meningkatkan finansial dia gitu. Bahkan dia berharap, mungkin gini ya, dia bukan berharap sih, dia melihat kamu juga, toh kamu juga berjuang dengan keuangan kamu, dengan kehidupan masa depanmu, terutama dari finansial pun kamu pun berjuang gitu ya. Kamu juga enggak hanya ongkang-ongkang kaki tuh, ongkang-ongkang kaki itu apa? Ya santai aja gitu ya, santai aja. Enggak, kamu juga pun aku lihat bekerja. Jadi aku lihat di sini dia tuh tahu bahwa kamu pun ya kamu pun sebenarnya tidak bisa membantu dia juga dari finansial. Bahkan dia pun sebenarnya malu ya mau minta bantuan finansial dengan kamu, karena ya itu uangmu gitu, sedangkan ini masalahku gitu ya. Dia ada masalah lah dengan keuangannya. Terus itu ya dia yakin ketika dia berjuang dan kamu pun berjuang dengan keuangan untuk masa depan kalian masing-masing, ini pun akan bisa nantinya bertemu dalam keadaan yang stabil sama-sama kayak gitu ya. Dia pengen nanti hubungan kalian itu stabil secara perasaan dan stabil juga secara ekonomi gitu. Dia makanya nggak mau kalau misalkan saat ini dia lagi nggak ada
lagi nggak baik perekonomiannya, terus dia usahakan atau dia paksakan untuk menjalin hubungan dengan kamu, dia takut ini akan gagal, dia takut ini akan justru malah menyakitkan satu sama lain gitu ya. Karena di sini ada Four of Wands ya. Jadi kalau Four of Wands ini akan ada suatu perayaan yang akan dia lakukan. Ini bisa terhadap kamu nantinya, atau bahkan saat ini dia lagi ada perayaan gitu dengan keluarga dan teman-temannya. Tapi karena ini aku lihat dari awal adalah niatan dia untuk bisa mensukseskan hubungan ini bersama kamu, jadi ada kemungkinan ini dia ingin merayakan sesuatu bersama kamu ya, entah ini pernikahan, pertunangan, atau mungkin kalau kalian belum sempat pacaran ya mungkin pacaran seperti itu ya. Bahkan mungkin akan melibatkan keluarga atau teman-teman gitu ya. Bahkan di sini aku lihat dia sedang mempersiapkan untuk, ada yang mempersiapkan untuk membeli rumah di sini atau kendaraan ya. Dan ini pun untuk modal masa depan kalian berdua gitu ya. Jadi aku lihatnya seperti itu. Dan aku pun melihat di sini ada Eight of Cup, berarti orang ini tuh juga nggak mau sebenarnya ya membuka hati atau menjalin hubungan baru dengan orang lain. Jadi memang saat ini tuh dia benar-benar yang memfokuskan keuangan dan karir dia ini juga cuma untuk kamu gitu ya. Dia berharapnya pun kamu bisa mengerti dia. Bahkan dia tuh sering mikir kalau misalkan kalian sampai berbeda perspektif atau berbeda pemikiran gitu ya. Misalkan gini, dia berpikir bahwa untuk menikahi kamu saya harus mapan dulu gitu ya. Sedangkan kamu berpikiran ya nggak harus mapan dulu, kan bisa nanti kita bareng-bareng. Nah akhirnya kan kalian beda pemikiran tuh ya. Di sini dia akan kepikiran begini, apakah ia bisa seperti itu? Sedangkan kalau terutama kalau misalnya dia laki ya, terutama kalau dia laki itu kayak melukai harga diri gitu ya. Kalau misalkan dia lagi keuangan yang nggak baik-baik aja, tapi dia memaksakan untuk bertanggung jawab atas dirimu ya, melegalkan kamu, itu kayak justru malah mengajak kamu hidup susah gitu. Jadi melukai harga diri dia gitu. Jadi lebih baik dia pikirkan aja lah mateng-mateng. Kalau memang kamu bahagia dengan aku, ya cara aku untuk membahagiakanmu juga, untuk memberikan timbal balik ya, memberikan timbal balik atas perasaanmu yang bahagialah dengan aku, yang cinta sama aku, yang sayang sama aku ya, dengan cara aku tidak memberikan kesulitan terutama dari materi ke kamu. Aku tidak membawamu dalam kemiskinan gitu maksud dia ya. Jadi sering banget dia ini kepikiran apakah keputusan dia ini benar kayak gitu ya. Jadi sebenarnya terkadang pun dia itu memikirkan banyak hal ya untuk hubungan ini dan masa depan kalian itu mau gimana. Tapi gimana, ini tidak bisa dia paksakan. Situasi dia sekarang belum baik-baik aja. Dia pun belum bisa untuk memberikan tanggung jawab terhadap kamu kayak gitu ya. Jadi saat ini tuh ya keputusan dia masih sama. Dia harus menstabilkan dulu ya keuangan dia, baru nanti tindak lanjut ke depannya akan dia lakukan jika kamu masih bisa menunggu dia, atau kamu masih bersabar dan menunggu dia gitu, masih mau lah gitu ya. Kalau kamu masih mau dengan dia ya akan dia lakukan bersama kamu, maksudnya menjalin hubungan kembali gitu ya, menata hubungan kembali gitu. Jadi dia berharap kamu mengerti maksud dia, karena di sini dia pun sebenarnya tidak mau membuatmu sengsara ya dengan keadaan dia gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces.
Jadi ke-12 zodiak ada semua ya. Kalau memang ini ceritanya sama dengan keadaan kalian, ya memang ini pembacaan berarti energi untuk kalian. Tapi kalau ini memang tidak sama dengan keadaan kalian, ya udah, berarti bukan energi kalian yang tertarik olehku, karena ini kan pembacaannya general ya, jadi banyak energi yang tertarik. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.